Sepanjang sejarah Islam ditemukan fakta bahwa ulama selalu menjadi topik penting, menarik, dan aktual untuk kita diskusikan, terutama menyangkut peran dan fungsinya di dalam masyarakat. Pada masa Khulafaur Rasyidin dan beberapa dekade setelah mereka, peran dan fungsi ulama sebagai penerus risalah dan pembimbing masyarakat sangat dirasakan eksistensinya. Peran dan fungsi ulama semakin terlihat kegemilangannya pada masa Daulah Umayyah di Syria, Daulah Abbasiyah di Baghdad, Daulah Fatimiyah di Mesir, dan Daulah Utsmaniyah di Turki. Begitu pula saat Islam berkembang memasuki kawasan Nusantara, juga tidak terlepas dari peran ulama. Namun di tengah abad kebangkitan Islam, tampak adanya fenomena yang kurang simpatik yang mengarah pada terjadinya proses degradasi nilai di kalangan masyarakat Islam. Bahkan saat ini Islam dianggap sebagai ajaran yang menakutkan dan ulama sebagai juru penerang justru dianggap sebagai tokoh yang menyeramkan. Melihat hal ini, kiprah ulama diharapkan dapat membuka wawasan keislaman yang universal kepada masyarakat Islam. Menurut Hasbi Amiruddin, ulama memiliki peran yang penting terkait dengan tugas utamanya sebagai pewaris para nabi. Yang pertama, ulama memiliki peran sebagai penyatu keberagaman yang ada. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural karena keberagaman suku, ras, dan budayanya. Peran ulama dalam pembentukan masyarakat multikultural ini sangat strategis. Ulama telah mengabdi sebagai satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab atas proses penyebaran Islam selanjutnya. Mereka menguasai pendidikan Islam di madrasah, pemegang kekuasaan tertinggi terhadap Al-Quran dan hadis, dan juga terkadang muncul sebagai pemimpin sosial politik. Seperti halnya di Jawa, para kiai melalui pondok pesantren mengerjakan amalan-amalan bersama seperti istighosah, pengajian, dan sebagainya. Ketaatan pada norma-norma Islam merupakan refleksi dari kecenderungan masyarakat yang patuh pada tradisi keislaman kiai. Maka dari itu, peran ulama diharapkan bisa menguasai, mengatur, dan mengawasi agar nilai sosio-kultural di masyarakatnya bisa terjaga. Yang kedua, ulama berperan untuk menjelaskan makna kandungan ayat Al-Quran kepada masyarakat. Ulama senantiasa berpikir dan berkontribusi menyumbangkan gagasan untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti dalam Quran Surat An-Nahl ayat 64, Allah berfirman kepada para rasulnya agar dia menjelaskan kepada umat manusia yang berbeda pendapat tentangnya. Jadi peran ulama sebagai orang yang menjelaskan kandungan Al-Quran kepada umat Islam agar terhindar dari perselisihan ataupun perbedaan pendapat mengenai ayat-ayat Al-Quran. Dalam konteks keindonesiaan, peran dipegang para kiai yang aktif mengajar di pondok pesantren, para kaum intelektual yang aktif di bidang pendidikan. Yang ketiga, ulama sebagai tokoh yang mampu memberikan solusi terkait dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Akhir-akhir ini terkait masalah pandemi COVID-19, ulama turut andil dalam mengatasi masalah ini. Salah satu contoh peran ulama dalam mengatasi pandemi ini yakni dengan mengeluarkan fatwa MUI yang berisi tentang larangan penyelenggaraan ibadah dalam situasi pandemi. Fatwa terbaru misalnya aturan mengenai penyelenggaraan sholat Idul Fitri di masjid atau di lapangan yang telah dinyatakan terbebas dari COVID-19. Bahkan media sosial juga sebagai sarana pemutus penyebaran COVID-19 bagi ulama. Maka di sini kita simpulkan bahwasanya peran ulama agar senantiasa memperhatikan keadaan umat Islam. Seorang ulama harus selalu siap menghadapi berbagai persoalan yang ada. Sebagaimana dalam Quran Surat Ali Imran ayat 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, maka nali basyarin ayyutiyahullahu kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu linnasi kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Dalam tafsir Al-Kasyaf dijelaskan kata Rabbaniyun ini memiliki arti wa huwa syadidut tamasuki bidinillahi wa ta'atihi, mereka yang sangat berpegang terhadap agama Allah.
Maka seorang ulama seharusnya senantiasa berpegang teguh terhadap agama Allah dalam mengatasi problematika umat. Selain itu, kata Rabbaniyin juga diartikan sebagai ulama mu'allimin, mereka yang mengajarkan. Jadi melalui segala keilmuan yang dimiliki para ulama, hendaknya bisa diajarkan untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran kepada umat manusia.